4 pulau kecil di ujung barat Indonesia. Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Mangkir Kecil. Dulu, mereka masuk wilayah Aceh Singkil, tapi kini, keempatnya resmi dicatat sebagai bagian dari Sumatera Utara, tepatnya Tapanuli Tengah. Sebuah perubahan batas wilayah yang mengejutkan dan menyisakan banyak tanda tanya. Apakah ini murni administrasi, atau ada kepentingan besar yang tersembunyi di baliknya? Jawabannya mungkin ada di bawah tanah, karena ternyata keempat pulau itu menyimpan cadangan minyak dan gas bumi. Pulau Lipan kecil, sunyi, nyaris tenggelam akibat abrasi. Tapi justru disitulah perhatian tajam pemerintah dan investor asing kini tertuju. Pulau Panjang hanya berjarak beberapa mil laut dari Lipan, juga sering dijadikan tempat singgah nelayan. Pulau Mangkir Besar dan Mangkir Kecil memiliki garis pantai yang semakin tergerus, tapi konon tanah di bawahnya menyimpan potensi migas kelas dunia. 4 pulau, 4 wilayah kosong yang selama ini tidak berpenghuni tetap, namun kini menjadi medan baru perebutan ekonomi. Pemerintah Tapanuli Tengah menyatakan siap mengkaji potensi besar ini. Investor asing seperti Conrad Asia Energy mulai disebut-sebut akan turun tangan, dan yang menguatkan, izin dari pusat sudah turun. Dengan perwakilan pemerintah Sumut, Bobi Nasution, ikut menyuarakan kesiapan daerah. Tapi pertanyaannya, apakah Indonesia siap mengelola ini tanpa mengulang kesalahan lama? Mari kita bicara jujur, Indonesia punya banyak cerita kelam tentang investasi asing, tambang nikel di Pulau Obi yang merusak laut, eksploitasi karang di Raja Ampat, hutan gundul, air sungai keruh, masyarakat adat yang terpinggirkan. Jangan sampai Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil hanya jadi angka dalam laporan investasi, sementara rakyat setempat tetap miskin dan alamnya hancur tak bisa dipulihkan. Yang lebih menyakitkan lagi, masyarakat Aceh Singkil tidak pernah diajak bicara soal perubahan wilayah ini. Padahal, sejarah, adat, dan kearifan lokal mereka sudah lama melekat di pulau-pulau itu. Kini, mereka hanya bisa menatap laut yang makin luas dan pulau yang makin jauh dari jangkauan. Pulau boleh tenggelam, tapi kepentingan tak pernah ikut tenggelam. Migas mungkin membawa harapan ekonomi, tapi tanpa keadilan dan pengawasan ketat, harapan itu hanya akan jadi mimpi bagi segelintir orang yang duduk di atas meja kekuasaan. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang benar-benar berdaulat atas 4 pulau ini? Masyarakat lokal, pemerintah, atau perusahaan asing? 4 pulau kecil yang sedang jadi panggung perebutan besar. Pulau-pulau kecil itu mungkin tak lagi utuh, tapi konflik dan kepentingan di sekitarnya justru makin panas. Lalu, siapa sebenarnya yang sedang untung di balik perebutan ini? Aceh, Sumatera Utara, pemerintah pusat, atau justru investor asing? Dan yang paling penting, apakah rakyat lokal akan kembali jadi penonton di tanah mereka sendiri? Kami akan bongkar lebih dalam siapa yang sebenarnya bermain di balik eksplorasi migas ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu share channel Cerita Terkepo biar makin banyak yang tahu. Sampai jumpa di video berikutnya.